Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten saderengipun Yai midhangetaken wedhar panjenengan kala wau dados emut menawi klientu nggih dipunleresaken menawi mboten klientu tenggen kitab Sirul Asrar pasal kang 11 boten kleru. Niku wonten pembersihan makrifat sifat kalian makrifat zat. Ingkang makrifat sifat boten saged dipun lampahi kajawi kedah nglampahi talqin utawa melalui talqin. Ingkang makrifat zat menawi boten klientu ingkang nate kula waos niku nggih boten saged ning kedah nglampahi ndawamaken utawa nglanggengaken asma utawa asma tauhid saking 3 yang terakhir dari 12 huruf utawa asma Allah. Nyuwun penjerahipun sapa Yai. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun leres. Cuman tinggal bagaimana caranya kita mempraktekkan dalam penalkinan itu. Tentang sifat, tentang dat. Intinya adalah bagaimana jenengan tidak terpengaruh dengan sifat atau dat. Tapi maksud saya masuk di dalam yang disifati dan zat hidup itu masuk dalam yang didati. Di situ ada bahasa hidup itu kan ada 4. Gabungi zat sifat asma af'al disebut hidup. Tapi bukan maksud hidup itu sifat itu bukan. Nah, sebagian besar ulama ahli tasawuf itu ada yang memakai binafsi. Artinya binafsi itu wis gak ngereken urusan imane wong liya. Entah wong liya itu beriman yang bagaimana wis gak ngereken. Artinya secara jasmani dia mendawamkan khalwat dan juga secara rohani. Gambarannya gimana? Gini. Ditaruh wong itu apa? Digembuli wong wis gak gelem. Perlunya untuk bisa sampai kepada substansinya atau intisari. Akhirnya ada yang tinggalkan anak, istri. Dia ada di kamar sendiri, tamu gak mau. Ada yang proses seperti itu untuk mencapai di dalamnya. Tapi bukan berarti ketika untuk mencapai intisarinya itu harus seperti itu. Makanya di dalam surat Al-Insan 2526 itu kan mengatakan am dengan khos. Kamu harus mendawamkan khalwat itu secara am juga secara khos. Dikatakan am berarti jenengan kali kula ini secara jasmani berinteraksi dengan makhluk. Tapi ruhani hanya berinteraksi dengan kholiknya. Iki am. Yang khos jasmani dan rohani ya udah. Wis enggak ada urusan makhluk, enggak ada. Untuk mencapai
substansi atau intisari bisa lewat sifat itu sebetulnya. Untuk mencapai di dalamnya zat itu lewat isim juga. Lah itu wadhkur isma rabbik. Sebutlah Muhammad isma rabbika dengan nama Tuhanmu. Itu bahasa syariat, bahasa kulit. Tapi ruhaniannya bukan isim. Kalau diucapkan bidat, seperti bismillah lah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman sebagai sifat dunya, Ar-Rahim sebagai sifat akhirat. Nah terus masa nama yang disifati? Bukan. Masa nama yang ada di Rahim? Bukan. Nama sebagai penghantar memang. Menghantar kepada yang memiliki nama. Istilah bahasa, oke lah syariat iku yo penting. Pelajari. Tapi jangan berhenti di situ, jangan. Lanjutkan. Kalau bahasa pendidikan, kalau bahasa ngaji, jangan berhenti ngaji di syariat. Lanjutkan untuk menuju ke isi hakikat itu. Tujuan. Tujuannya siapa? Makanya Allah katakan dalam satu ayat, aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Menyembah. Yang dimaksud menyembah yang benar itu ketunggalan. Artinya jenengan masuk di dalam yang memiliki nama itu, bukan namanya. Kalau sifat, yang memiliki sifat itu, bukan sifatnya. Kalau zat, yang memiliki zat itu. Mungkin kalau boleh saya katakan intisari, ngapunten ya, bosone angsal kula omongno, ya rasa iku. Piye kau gambarno rasa dengan apa? Bisa enggak? Enggak bisa. Itulah yang disebut sebagai tali toh. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Tali ini yang tidak putus. Oleh karena kita jaga dengan bentuk kita mendawamkan segala hal ibadah murni dan tidak murni. Yang tidak murni kita kerja, gak murni kita masak, nggak murni kita rokokan, itu ibadah yang tidak murni. Tapi ini akan menjadi nilai illa liya'budun manakala ruhaniah jenengan estu masuk di dalam yang memiliki nama atau yang disifati. Paham nggih? Bahkan mungkin dalam makalah keberapa itu, dalam kitab hikam itu, untuk mengetahui ibadah iki diterima opo ora itu, diterima atau tidak itu tergantung keadaan rohaniah kita. Itu beliau katakan gini. Husnul a'mali nata iju husnil akhwal mingkol bin zahidin. Bagusnya laku dohir di mata Allah, artinya amalia yang diterima oleh Allah secara fisik, gitu. Itu tergantung
keadaan rohaniah kita. Apa keadaan rohaniah kita? Mingkol bin zahidin, hati yang condong kepada Allahnya. Berarti kalau tidak condong disebut mingkol bin rohibin, di mata Allah jelek. Berarti tidak diterima. Nah, untuk menciptakan karakter rohaniah kita yang condong kepada Allah, jar Nabi Ibrahim, untuk menciptakan karakter rohaniah ini wajahtu wajiyah, ikut jalannya kita tidak bisa keluar dari ilmu akhirat ini. Tidak bisa keluar. Atau jalannya kita tidak boleh menolak pengajaran-pengajaran ilmu di dalam rohaniah yang kita sebut dengan ilmu tauhid atau ilmu sejati. Ini nggak bisa. Ilmu yang mendidik rohaniah kita apa? Qad bayyana rusdu minal ghoi. Ilmu yang mendidik rohaniah jenengan untuk supaya bebas rohaniahnya dari belenggunya hawa nafsu. Hawa nafsu itu sederhana, Pak. Ngajak itu sederhana. Apa? Biar kita beriman dalam aspek apapun kita yang melakukan. Atau makhluk yang melakukan. Makhluk yang ada, makhluk yang berperan, makhluk yang punya kehendak, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan seterusnya. Itu nafsu. Akhirnya muncul dalam diri kita rasa keakuan diri yang melakukan. Ya ini yang disebut nafsu. Nafsu itu kan diri. Diri. Nun faksin diri. Diri berarti ingsun. Dikatakan kita berjalan di atas jalan nafsu karena diri kembali kepada makhluk. Kalau berjalan di atas jalan Allah yang dikatakan fisabilillah, maka diri nafsu nun faksin diri Allah. Jadi diri makhluk lepas kari diri Allah. Memang kalau dalam zona ini hati kita gila, Pak. Gendeng hati kita. Rohaniah kita gendeng. Nya gendeng piye? Siapa yang berjalan ke arah barat semakin lama pasti akan semakin jauh arah timur yang ditinggal. Siapa yang hatinya itu keakuannya Allah muncul terus, maka semakin jauh keakuan diri makhluk yang ditinggal. Itu otomatis. Dan atau sebaliknya. Terserah golongan manusia bagaimana. Jadi memang benar miturut proses memang kembalinya kepada nama dulu, ya. Nama dulu. Kita kenal si A, nama dulu. Kemudian sampai yang memiliki nama. Artinya ketika kita kenal pada Tuhan nama, jangan pernah berhenti. Artinya kalau kita sudah belajar ilmu syariah, lekaslah naik ke hakikat. Biar iman itu akan menjadi ihsan. Kalau ihsan sudah benar, kalau sudah benar, maka di situ la maujudan illallah pun beres. Wonten melih